Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Maulani Putri dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 143240070 akan menjelaskan tentang materi fungsi dan macam-macam fungsi. Baik, kita akan masuk ke pengertian dari fungsi. Pengertian dari fungsi sendiri yaitu fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan pertama dengan tepat satu atau A anggota pada himpunan kedua B. Kita akan masuk ke gambar berikut. Di sini terdapat gambar himpunan domain dengan himpunan kodomain. Himpunan domain ini apa sih? Himpunan domain itu adalah daerah asal. Daerah asal yang biasanya angka 1, 2, dan 3. Lalu ada himpunan yang kedua atau himpunan B. Ini adalah daerah lawan. Kodomain itu adalah daerah lawan. Lalu hasil dari himpunan domain dan kodomain akan menghasilkan range. Range ini hasil dari domain dan kodomain. Misal, domain adalah 1, 2, dan 3, lalu kodomain adalah A, B, C, D, dan E. Maka range-nya adalah hasil dari panah, yaitu 1B, 2D, dan 3A. Kita lanjut ke slide berikutnya. Menggambar grafik fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi linear. Fungsi linear bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a ini adalah koefisien. Lalu B ini adalah konstanta. Ini adalah bentuk umumnya. Lalu, biasanya grafik fungsi linear itu didefinisikan dengan garis lurus. Lanjut, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan gambarkan grafik Y sama dengan X plus 1. Maka, langkah yang pertama, kita akan membuat tabel seperti ini dulu. Kita buat tabelnya. Lalu kita tuliskan X, di sini Y. Lalu, jika kita asumsikan X-nya sama dengan 0, maka berapa Y-nya di sini dan berapa X-nya di sini. Caranya yaitu kita masuk ke X sama dengan 0, karena kita tadi sudah mengasumsikan X sama dengan 0. Lalu kita tuliskan lagi soalnya. Kita tuliskan lagi soal ini Y sama dengan X plus 1. Lalu kita masukkan, karena X-nya di sini sudah kita asumsikan 0, maka di sini kita tuliskan 0. Jadi Y sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Sudah kita temukan titik potongnya, yaitu 0,1. Karena X-nya 0, Y-nya sudah ketemu 1. Lalu kita lanjut ke Y yang kita umpamakan Y-nya ini adalah 0.
Lalu Y sama dengan 0, 0 sama dengan, karena Y-nya 0, karena Y ini 0, berarti kita tuliskan langsung 0 sama dengan X plus 1. Dari rumus di sini, X plus 1, jadi X sama dengan min 1. Lalu kita temukan titik potongnya, yaitu min 1,0. Jadi, kita bisa menuliskan di sini Y-nya sudah kita temukan, Y-nya di sini adalah 1, berarti kita tulis di sini 1, dan Y-nya ini tadi kan 0, kita tuliskan 0, dan X-nya di sini berarti min 1. Sudah kita temukan, lanjut, kita sudah menemukan titik potongnya ya, selanjutnya kita akan menggambarkan di grafik di sini. Kita gambarkan titik potong 0,1. Yang pertama adalah titik potongnya berada di 0,1. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. X-nya ada di 0, lalu 0,1, berarti ada di sini. Lalu selanjutnya, titik potong min 1,0. Min 1,0 berarti sama-sama ada di X ya. Oh, Y-nya 0, gini. Jika sudah selesai, kita bisa menarik garisnya. Nah, sudah kita temukan, ini adalah gambar grafik dari Y sama dengan X plus 1. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Terdapat contoh soal yang kedua, yaitu gambarkan grafik Y sama dengan min X plus 3. Langkah pertamanya seperti tadi, kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita asumsikan X-nya sama dengan 0. Kita asumsikan X-nya sama dengan 0, sama seperti tadi. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita cari X-nya sama dengan 0 dulu, yaitu Y sama dengan min X plus 3. Kita masukkan soalnya terlebih dahulu. Y sama dengan, karena min X-nya diumpamakan 0, jadi kita tuliskan min X yaitu min 0 plus 3. Jadi Y-nya sama dengan positif 3. Kita sudah temukan titik potong yang pertama, yaitu ada di 0,3. Lalu kita mencari titik potong yang kedua, yaitu kita mencari Y-nya. Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min X plus 3. X-nya sama dengan 3. Kita temukan titik potongnya 3,0. Jadi titik potong X adalah 0,3, titik potong Y 3,0. Lanjut, kita masuk ke gambarnya. Jika sudah ditemukan titik potongnya, kita bisa mulai menggambar. Yang pertama adalah titik potongnya 0,3. 0,3, 3-nya positif, berarti ada di sini. Lalu yang kedua ada di 3,0, berarti di sini. Jika sudah, kita bisa menarik garis. Nah, ini adalah gambar grafik dari Y sama dengan min X plus 3. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a
di mana A dan B adalah nilai koefisien. Sedangkan C ini adalah nilai konstanta. Lalu rumusnya sendiri yaitu biasanya memakai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu kita masuk atau kita lihat ke gambar grafik di samping kanan ini. Di sini terdapat 6 grafik parabola. Untuk grafik parabola yang pertama ini, ada A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Maka, bisa kita lihat di kiri, kalau A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas, dan parabola memotong sumbu di 2 titik. Jadi, parabola memotong sumbu di sumbu X dan Y. Seperti ini. Lalu yang kedua, gambar kedua, A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0. A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas, dan D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. X-nya di sini. Lalu yang ketiga ada A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Jika D lebih kecil dari 0, maka parabola tidak menyinggung sumbu X maupun sumbu Y. Jadi, seperti melayang. Lalu yang gambar keempat, yaitu ada A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0. Maksudnya yaitu berarti parabola terbuka ke bawah karena A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu di 2 titik. Lalu untuk gambar yang kelima, A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0. Tetap terbuka ke bawah karena lebih kecil, lalu karena sama dengan jadi menyinggung sumbu X. Menyinggung. Selanjutnya gambar ke-6, gambar yang terakhir, yaitu A lebih kecil dari 0, jadi terbuka ke bawah, dan D lebih kecil dari 0, maka tidak menyinggung sumbu X maupun sumbu Y. Kita lanjut. Slide berikutnya, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Seperti kita lihat di sini, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Maka contoh soalnya seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya yaitu kita faktorkan. Seperti biasa, X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi X min 3, X min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat titik potongnya yaitu 3,0 dan 1,0. Lanjut. Setelah kita menemukan titik potong dengan sumbu X-nya, kita harus mencari titik puncak XP dan YP. X puncak dan Y puncaknya. Yang pertama kita mencari X puncak. Di sini caranya yaitu min B per 2A. Sama dengan min B. B-nya ini mana? B-nya itu adalah 4. Ini X ini adalah A. Lalu 4X ini adalah B. Dan 3 ini adalah C. Jadi jika di sini dituliskan min B per 2A, maka min
min 4, B-nya adalah min 4 per 2 dikali A, A-nya adalah 1. Jadi hasilnya ketemu min plus 4 dikali 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. Lalu kita lanjut ke YP-nya. YP ini rumusnya adalah min D per 4A. Lalu kita sederhanakan lagi, min B kuadrat min 4AC per 4A. Lalu disederhanakan lagi, 4AC min B kuadrat bagi 4A. Lalu kita masukkan 4 kali A, A-nya adalah 1, dikali 3 min 4 kuadrat, karena B kuadrat, dibagi 4 kali 1. A-nya adalah 1. Jadi 4 dikali 1 kali 3, min 4 kuadrat, yaitu 16, dibagi 4, sama dengan min 1. Titik puncaknya sudah ditemukan, X-nya 2, Y-nya min 1. Jadi 2, min 1. Lalu kita akan masuk ke gambar grafiknya. Karena sudah diketahui titik potongnya ada di 3,0 dan 1,0, maka kita gambarkan dulu, kasih titik 3,0, ini 0 ya. 3,0 dan 1,0 di sini. Lalu titik puncaknya yaitu ada di 2,-1. Berarti ada di sini. X-nya 2, lalu 1. Kalau kita tarik, mohon maaf, kita tarik seperti ini. Jadi bisa kita lihat dari gambar ini, grafiknya terbuka ke atas. Kita ke fungsi banyak aturan. Di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu gambarkan grafik fx sama dengan x kuadrat, lalu x lebih kecil daripada 0, dan x 0 lebih kecil, x lebih kecil 2. Lalu 2 min x, x lebih besar daripada 2. Lanjut. Kita bikin tabel terlebih dahulu, yaitu x, y sama dengan x kuadrat. Jadi x dan y sama dengan x kuadrat. X kuadrat yang ini. Lalu x-nya, jika kita asumsikan x-nya adalah 0, lalu di sini x lebih kecil daripada 0. Berarti jika lebih kecil daripada 0, berarti di bawahnya 0. Berarti ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu untuk y-nya, x kuadrat. X kuadrat dari 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Lalu 1 kuadrat, lalu min 1 kuadrat berarti adalah 1, karena min 1 kali min 1. Lalu min 2 kuadrat berarti 4, dan min 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita masuk untuk tabel yang kedua, yaitu y sama dengan x. Ini. X-nya di sini, jika kita asumsikan x-nya adalah 0, berarti di sini
0 lebih kecil daripada X. 0 lebih kecil daripada X dan lebih kecil dari 2. Berarti 0, 1, dan 2. Karena cukup di 2. Lebih kecil dari 2. Lalu kita masukkan, karena ini X, mintanya X, berarti 0 jadi 0, 1 jadi 1, 2 jadi 2 karena X. Lalu lanjut ke yang 2 min X. X-nya lebih besar daripada 2. Berarti di atasnya 2. Yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Y sama dengan 2 min X. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu yang 3 ini 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Lalu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi yang di sini ini X-nya, X yang ini diganti dengan X dari sini. Begitu. Jika sudah kita dapatkan, kita bisa menggambarnya. Di sini kita sudah mengetahui titik-titik potongnya. Yaitu mana? Mana titik potongnya? Yaitu ini. 0,0, min 1,1, min 2,4, min 3,9, lalu 0,0, 1,1, 2,2, lalu 2,0, 3, min 1, 4, min 2, dan 5, min 3. Ini adalah titik-titik potong pada gambar atau pada grafik yang akan kita gambar. Lalu kita masukkan yang pertama yaitu ada 0,0. 0,0 berarti di sini itu adalah bulat penuh karena lebih dari sama dengan. Lalu min 1,1. Min 1,1. Berarti di sini karena X-nya min 1, 1 berarti di sini. Lalu min 2,4. Min 2,4 berarti di sini. Selanjutnya min 3,9. Min 3 di sini, misalkan ini 9-nya di sini. Berarti titiknya ada di sini. Lalu kita tarik garis seperti ini. Nah, lalu untuk yang garis kedua, kita masukkan 0,0 sudah. Lalu 1,1 berarti di sini. Di sini ada titik. Lalu 2,2 di sini. Nah, 2,2 ini karena tidak ada lebih kecil sama dengan, berarti bulatnya bulat kosong. Lalu garis yang ketiga yaitu yang pertama titik potongnya 2,0. 2,0 berarti di sini. Lalu 3, min 1. 3 ini X-nya 3, min 1-nya Y, berarti di sini. Lalu yang ketiga 4, min 2, berarti 4 sini, min 2, berarti titiknya di sini. Lalu 5, min 3. 5, min 3. Berarti titiknya di sini. Lalu kita tarik garis lurus seperti ini. Yang pertama ini garisnya parabola ini agak melengkung. Melengkung seperti ini. Lalu ini tarik lurus, ini juga lurus. Dan kita dapati X-nya di sini, karena X lebih kecil sama dengan 0,
berarti seperti ini. Lalu untuk 0 X-nya 0 lebih kecil dari X, berarti X-nya di tengah, 0 lebih kecil dari X, lalu X-nya lebih kecil dari 2. Berarti peletakannya seperti ini. Lalu X kuadrat dan di min tak hingga. Lalu untuk 2 min X berada di plus tak hingga. Lanjut. Kita menentukan domain. Yang pertama yaitu fungsi polinomial. Apa sih fungsi polinomial itu? Fungsi polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum dari polinomial sendiri yaitu seperti ini. Fx sama dengan a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya. Polinomial berderajat n dengan variabel x, berderajat n dan variabel x. Keterangan n bilangan bulat positif. Lalu an min 1, a2, a1 itu bilangan real disebut koefisien. Lalu jika a 0 bilangan real disebut suku tetap atau konstanta. Lalu yang kedua ada fungsi yang berbentuk pecahan. Bisa kita lihat contohnya fx sama dengan 1 per x kuadrat min 4. Penyebutnya tidak sama dengan 0. X kuadrat min 4 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 2, x min 2, dan kita temukan x-nya min 2 dan x2. Seperti itu. Lalu kita cari domain dari fungsi berikut. Kita akan masuk contoh soal menentukan domain yang berbentuk pecahan. Bisa kita lihat contoh soalnya yaitu 1 per x kuadrat min 8x plus 15. Kita faktorkan terlebih dahulu x min 3, x min 5, ketemu x-nya 3 dan 5. df-nya x tidak sama dengan 3 dan x tidak sama dengan 5. Seperti ini. Ini adalah hasil dari ini. Hasilnya min tidak hingga, min 2, atau min 2,2 atau 2 plus tak hingga. Lanjut. Menentukan domain dengan fungsi yang berbentuk akar kuadrat. Langsung kita lihat contohnya, fx sama dengan 3 plus akar 2x min 5. Nilai di dalam tanda akar harus lebih besar daripada 0. Berarti 2x min 5 lebih besar daripada 0. 2x kita pindahkan 5-nya. Lalu menjadi positif, lalu X kita pindahkan 2-nya dengan bagi 5 per 2, koma, plus tak hingga. Baik, itu saja penjelasan mengenai materi fungsi dan macam-macam fungsi. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.